Area parkir GWK ternyata seperti ini. Kita dari tempat GWK-nya, kita parkir di sini agak jauh. Kita pakai UKUK, apa namanya? Yang tadi seperti itu tuh, shuttle. Ya, itu parkiran mobil sebelah sana, parkiran motor. Nah, di sini kita memakai warawiri ya seperti itu. Nah, tuh. Ya. Jadi di shuttle sama mereka. Nah, ini kita nunggu. Ini buat beda beda jalur tadi yang udah beli langsung, ini belum. Yang belum beli di sini beli. Yang di sana buat authorize member GWK. Di sini yang manual, kita tunggu sampai dia datang. Saya sudah naik apa namanya, shuttle dari parkiran motor dan mobil ke GWK-nya. Kita turun. Di sini kita diarahkan ke loket tiket. Kita mau beli loket di tiket. Tuh, dibeli loket di tiket ya. Tuh. Ini peraturannya. Tidak boleh bawa makanan, hewan, drone, tidak boleh merokok, sepeda. Sini di plaza kita akan membeli loket untuk kita mendapatkan tiket. Jadi membedakan reguler, hit and trip dan GWK Ultimate itu adalah reguler ini tidak dapat makanan dan tidak bisa. Nah ini ya, ke patungnya yang ke lantai 9 dan lantai kedua 3 ya. Ini yang khusus yang ultimate. Yang reguler itu cuman hanya dapat refreshment drink at jendela Bali. Nah
Itu sama yang kalau yang misalnya yang eat and trip yang 230 itu kita mendapatkan regular entrance to Geweta Culture Park ya, dan mendapatkan makanan ya sebesar voucher 230.000 ya. Nah, kalau yang untuk ultimate yang tadi saya sebutkan itu kita mendapatkan semuanya ya. Ya, oke, sudah jelas ya. Di sini di GWK di liburan anak sekolah sangat ramai turis mancanegara meskipun turis lokal. Dari X-Trend sana kita menuju ke sini, kita langsung ke sana untuk pejalan kaki ya. Di sini ada tenan-tenan kopi shop ya, ada tenan baju Bali dan lain sebagainya. Dan kita akan jalan ke sana ya, sampai pintu masuk ke sana yang ada patungnya nanti. Itu khusus penjalan kaki. Kalau untuk khusus yang buat jalur khusus, dia langsung pakai mobil kayak tadi. Ini ada Indomaret juga. Ini ada Mishu, Indomaret. Mishu atau disingkat Misue. Oke, ini kita sudah sampai X-Trend Gate, sudah sampai di pintu masuk. Nah, ini dia pintu masuk untuk pejalan kaki ya. Ini patungnya. Kita lanjut masuk ke X-Trend sana. Ya, tuh. Sana. Go. Ini ada sambut dengan patung Kumbhakarna dan Rahwana, Rama, Sinta dan lain sebagainya. Dan Wibisana. Ini toko pewayangan Ramayana. Oke, kita lanjut ke sini. Strange ya. Kita ambil kiri dari pintu masuk, kita ambil kiri.
Terserah. Sosial. Ini. Terima kasih. Perjalananmu dimulai dari sini. Ibarat kata olahraga ini. Ini karena di GWK ini, yang GWK-nya, yang apa namanya, yang patung GWK-nya ini, dia di atas bukit. Jadi kita harus menaiki beberapa anak tangga. Nah ini patung yang sebelum waktu itu dibangun. Saya pernah kesini waktu tahun 2000-an ya. Ya. Ini patung Wisnu. Tuh. Nah itu dia, patung Garuda Wisnu Kencananya. Tuh sebelah sana. Ini patung tertinggi keempat di dunia. Kelihatan nggak? Bandara I Gusti Ngurah Rai, ya, akan terlihat di sana juga. Spotnya yang terbaik di sini nih. Ada yang terbaik lagi nanti di patung Garuda Wisnu Kencananya. Kita lanjut ke patung Garudanya. Jadi ini patung Wisnu, ini patung Garuda. Ini sedikit cerita dan sedikit intermezzo. Dulu yang harus dibuat pala Garuda, patung Wisnunya ini, untuk di sono. Nah karena ada perubahan desain, perubahan gambar, ya. Berhubung ini sudah menjadi ikoniknya GWK, ditempatkanlah di sini, tapi diperbagus tempatnya, ya. Nah kita ke patung Garudanya, tuh, amazing ya. Kita mempunyai patung tertinggi keempat di dunia. Kita menuruni lagi. Permisi. Kita masuk ke Garudanya, patung Garuda. Dari situ
kita ke sana. Oke. Memasuki jembatan ya dari patung Dewa Wisnu, terus melanjut ke patung Garuda Kencananya, terus kita langsung menuju ke ibarat kata jembatan ya. Nah ini itu di sana dom itu buat bisa diperuntukkan untuk kalau kita misalnya sewaktu-waktu hujan ya, kita bisa kalau ada acara-acara, kalau ada sana. Di sini langsung. Oke, yang tadi dari arah jembatan kita langsung jalan setapak ya. Inilah sensasinya. Kalau naik mobil memang cepat, tapi tidak ada sensasinya. Nah di sini, nah inilah sensasinya kita jalan sehat. Nah kalau naik mobil seperti ini mobilnya. Tuh. Kita sambil olahraga dari pintu masuk, terus habis itu kita ke apa namanya tadi tuh yang kayak kolam. Nah kita naik lagi, kita ke patung Dewa Wisnu, patung Garudanya Kencana, dan akhirnya ini akhirnya wow, amazing. Oh, best photo spot. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sampai di sini. Kenikmatan apa yang kau dustai ya Tuhan? Nah, kita menuju ke sana. Kita masuk security checkpoint. Kita masuk ke dalam gedung Garuda Wisnu Kencananya. Di dalamnya ada seperti ini, tenan-tenan, patung-patung, no, ogo-ogo. Ini ogo-ogo ya. Itu seperti ini. Ini bahannya yang ramah lingkungan, ya, yang bisa didaur ulang dan tidak menimbulkan limbah lingkungan, pencemaran lingkungan. Ini karya anak bangsa, ya, bukan karya anak orang, karya anak bangsa. Ratu Agung Balemas, Raden Jajar Pikatan. Ini pada saat Pak Jokowi meresmikan patung GWK-nya di tahun 2018. Kakinya dipres di situ supaya tidak kotor. Kita naik lift menuju ke lantai 9 terdahulu. Kita berwisata. I'm Mira and I will accompany you
We have a time around 30 to 40 minutes. And here's like the group. We are together. Take a photo, video, it's okay. And we only have a windows, no outside, no balcony or terrace. Okay. And the first one, you should have a seat around 6 minutes on the left side because we watch an animation. It's about of the mythology story of Garuda Wisnu Kencana. Stay tuned. Thank you. Kita sudah sampai di lantai 9. Kita pakai tour guide ya. Kita mendengarkan kisah dari Garuda Wisnu Kencana. Mudah-mudahan benar. Alkisah, zaman dahulu kala di Pulau Dewata tersebutlah dua putri cantik jelita bernama Kadru dan Winata. Kadru dan Winata mendambakan keturunan dari sang raja Bagawan Kasyapa. Suatu hari, Bagawan menyerahkan telur untuk mereka pelihara. Telur-telur tadi menetas semua menjelma menjadi 1000 naga. Enggan, Winata menetaskan salah satu telurnya dengan paksa. Hadirlah Taruna, burung elok rupawan, namun dengan kaki tak sempurna. Menantang sang ibu dengan kecewa, Taruna pun pergi, menghilang ke angkasa. Dengan hati terluka, Winata pergi mencari pelipur lara. Tak sengaja ia bertemu Kadru. Keduanya menghibur diri dengan menebak warna ekor kuda Ucai Siawak. Winata memilih putih. Suatu hari, Pulau Dewata gelap gulita. Timbullah gerhana dari tempat, penanda telur-telur Winata menetas dan hadirlah Garuda. Pergi mencari sang ibu, Garuda terkejut menemukan Winata menjadi pelayan 1000 naga. Keduanya bergegas melarikan diri, namun Kadru dan para naga menghalangi. Untuk membebaskan sang ibu, Garuda harus meminta sesuatu dari Dewa Wisnu. Adalah tirta amerta yang mereka cari, air suci yang bisa membuat hidup kekal abadi. Pergilah Garuda mencari tirta amerta, namun ia dihadang prajurit-prajurit kayangan. Pada Dewa Wisnu, Garuda berkata, ia tidak bermaksud buruk. Tak ada niatnya untuk hidup abadi. Ia hanya ingin berbakti. Dewa Wisnu tiba dan menginjakkan tirta amerta. Kemudian mereka menyusun strategi agar Kadru dan para naga dapat kabur. Mereka membersihkan diri sebelum mendapatkan air suci. Ketika para naga mandi, Garuda diam-diam terbang pergi. Diambilnya tirta amerta dan sontak para naga murka. Garuda berkata, di rumput dekat danau ada setetes tirta amerta. Jika kalian ingin hidup abadi, maka jilatlah tetesan air itu, ujarnya pada mereka. Tetesan tirta amerta jatuh ke tanah dan dikuncikan di rumput-rumput. Berebut tetesan tirta amerta, lidah para naga terbelah-belah rumput tajam. Kadru dan para naga menghilang tanpa jejak. Garuda memohon izin untuk mengabdi kepada dewa sebagai rasa terima kasih atas tirta amerta. Meski berat hati, Winata pun merelakannya. Sejak saat itu, Garuda menjadi mitra dan tunggangan Dewa
berjuang memastikan keadilan dan keseimbangan hadir di muka bumi. Indonesia support the safety of the world. If you interact on the left of me, one of the duplicate the two sides. The right side of the area and on the center, the security side of the 1995. You can upload that. Zaman dulu nggak ada Photoshop dan sebagainya ya. Ini pakai gambar seperti ini. Ini lebih akurat. The park still have facial plants, and the left of the one of the feature plants. They have a pool, water park. Ini baru ada Photoshopnya di marketnya. 15 years more, but not yet one. Right, 15 years more. Ini baru ada plotter yang buat ngeprint gambar. Like a steel construction, and the concrete building. So now you are on this level 9 and the 23rd floor in the steel construction. So from the outside, this is the 23rd floor. Ini full constructionnya, full baja. So use the concrete and the steel construction. Dan ini terbuat dari tanah gamping untuk slope-nya dari awal tanah. Nah seperti ini. Nah untuk sebagai perancang ini pakai bantu gamping. Ini lempengan emas yang ada di mahkota Garudanya. That's why the green color gets oxidized with polymer acid. The real material you can see through the window. Ini yang pertama seperti ini bentuknya, Inside of the skin, lempengan baja, lempengan emas. you can see of the crown. Lambat laun seperti ini. All of the stages case that was Nah made ini yang pertama sekarang. near of the capital city, Jakarta. From Bandung to Bali Island. Dan ini konstruksinya dari Bandung ya ke Bali. One piece the weight is 2 tons. The total 2,900 tons. Use the tower crane. That's why it took so much time. And in Bandung, all of the part, the body already finished, and then that was part to shipping to Bali Island. It's not significant, but the difference you can see on the design of the wing. Desain pertamanya itu, Garuda hat, desain pertamanya. the front of Vishnu, and the tail of Garuda. First to the third still the same. Desain kedua, Second, decus. Desain ketiga, it's a little bit different on the fourth, desain keempat, and the final look of the station. This is dan the desain terakhir seperti ini. If Ada you 5 want kali to penyesuaian see, desain. compare with the first one. Remember the first? And the final look. That's Oke, the difference. And the left and right side. ini alat-alat kerja yang dipergunakan untuk membuat itu. Okay, what we will do is make a station, and you have more support from the other countries like Canada, Korea, Japan, and India. Ini bajunya Tata ya. Nah, ini mahkotanya. Yang tadi yang lempengannya itu, ini mahkotanya. This is the Wisnu Bhawan Taiwan Manila. Until the 2,000 hours to completely all of the crown apart. If you want to find some material etc., you can come to there. Take photo and video. Ini sampel yang mozaik yang ada di dadanya Dewa Wisnu. Ya ini mozaiknya seperti ini. Nah ini mozaiknya, mozaik kaca. Ya, mantap. Garuda was the Kencana, the fourth highest statue, but the highest one. Nah ini Garuda Wisnu Kencana adalah patung tertinggi keempat. Yang pertama adalah Highest statue in India, di India, second in China, this is China, third in Myanmar, Myanmar, Indonesia, Japan, USA, the last one in Russia. That's a statue around the world and they have collected.
you can come closer. This is the fountain. That's the information. And now we move to the Ini adalah senjata-senjata Wisnu Kencana, Wisnu Dewa Wisnu. Ya, ada cakra sudra di sana. And it was came from like Mahabharata and Ramayana. Yes. First one on the lotus are Padma, and the others the weapons on the hand of Vishnu. On the statue, Vishnu only called Chakra Sudarsana, seems like the boomerang from Mahabharata story. At the center, the big concept long before the war, it called Shanka from Mahabharata story. And the iconic Senjata Dewa Wisnu, cakra sudra, sangka, Shangrara, ini berarti pemanah, ya, dan Padma atau bunga lotus. Nah, seperti itu. Ini semua ada di kisah Mahabharata. Oke. Ya, kita naik ke lantai 23 dari lantai 9. going up. If you want to know on the other floors, you can see on the left and right side, full of the construction still. It is already Ini finished. konstruksi-konstruksi yang ada di Tail dalamnya. of Garuda. Now we Garuda are Wisnu moving to the Kencana. shoulder of Vishnu. Kita sudah di lantai 23 dan sudah terlihat itu ada di Nusa Dua, Uluwatu, Tanjung Benoa. Kita terlihat dari sini. Terus apa? Kebanggaan Bali. Nah, ini tempat-tempat objek wisatanya yang ada di Bali. Nah, ini construction-nya, ya. Seperti ini kita berjalan. Nah, ini construction baja yang ada di Wisnu, di Garuda Wisnu Kencana. Di dalamnya semua baja. Oke. Ketebalan kacanya itu sekitar 3 cm, bukan mili ya, 3 cm, yang bisa menampung 250 kilo. Satu petak bidang ini 250 kilo. Ya. Oke. Dan ini patung ini merupakan patung studi keempat oleh Nyoman Nuarta. Nih. Keren. Ini siapa yang berani ke sini? Wow, sip, mantap. Ketebalan 3 cm ya, untuk 250 kilo. Construction hasil karya anak bangsa. Okay. This is a construction ya. Nah, ini dia ya, sang pekerja yang asli Indonesia mempekerjakan struktur patung Dewa Wisnu Kencana. Mantap, anak bangsa. Oke. Ini didesain dari Bandung menuju Bali. Ya, gimana angkatnya? Ini satu lempengan seperti ini. Ya. Di sana juga tersedia bagaimana baja-baja berdiri kokoh di desain Dewa Wisnu Kencana. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kata amazing. Nah, untuk pondasi awal di sini ya kebiasaan orang adat istiadat Bali. Ini saya memberikan apa ya namanya itu ya, pemendaman, pedagingan dan
penyekjak ya namanya, nggak tahu lah itu. Nah seperti ini. Ini kepala kerbau ditanam di dalam pondasi awalnya. Kearifan harmonis, kearifan lokal. And on the right side, the sacrifice of the buffalo head. So we believe one of the offerings, and one of that's a porridge is only the foundation, symbolize to make a strong building environment. That's it. And if you this area, now you are on the left shoulder, in the right windows you can see the airport runway. Di lantai 23 ini kita bisa melihat Pantai Kuta, Jimbaran, Legian, dan lain sebagainya. Dan di sisi ini, next berikutnya di sana ya. Kalau kita sama zoom di sana, itu adalah bandara runway-nya Igusti Ngurah Rai. Wow, keren banget. Ini adalah tombol sirine ya, iya benar ya. Nah tombol ini merupakan tombol asli yang dipakai pada saat peresmian. Nah ini ya, mau dipencet nggak bisa, ada kacanya. Ini ke lantai 9 lagi, ke lantai 9 lagi. Ada nama-namanya loh, ada nama-namanya nih yang mau ikut serta membangun gedung ya, patung Dewa Wisnu Kencana. Ini nama-namanya keren. Number fire, water, nether, and the air. If you touch the ether, the aurora, the air flying the bird, because the video semacam di Avatar ya kita ya di sini. Jadi bukan di film aja yang ada di sini di GWK kita menemukan dunia yang seperti yang di film Avatar. Keren ya. Nama saya menundukkan nama saya ada di sini di patung GWK di lantai 9. Elemen-elemen pemelihara alam semesta. Ini dia elemen supaya alam semesta ini menjadi seimbang, yaitu yang pertama ada pertiwi, kedua apa, ketiga teja, empat banyu akasa. Tanah itu earth ya, apa itu air, teja itu api, bayu itu udara atau nafas, akasa itu ether atau ruang hampa. Itu adalah elemen-elemen yang ada di dunia ini, alam semesta. Ya, kita kembali ke ground floor setelah kita tadi menikmati perjalanan ya, tur singkat di atas patung Dewa Wisnu Kencana dari lantai 9 ke lantai 23, balik lagi ke lantai 9. Jadi kita mengetahui cara pembuatannya, riwayat singkatnya, terus macam-macam lah ya, seperti itu ya. Jadi kita langsung keluar ke exit gate untuk menuju ke tempat selanjutnya. Setelah tadi kita dari GWK, patung GWK, kita tadi kan lurus ya. Tadi kita ke sana, pulangnya kita ke sini, gitu, di ke bawah, ya. Nah di sana
ada stand untuk anak-anak itu makanan dan sebagainya tuh. Ya, ini batu-batu pualam ya. Jadi ini Pak, batu-batu pualam ini ya, bukit-bukit ini nih ngeblur ya. Nah ini itu masih asli ya, ini bukan buatan loh, ini asli loh ya. Ini bukan buatan manusia, emang buatan manusia sih kita ini, tapi ini strukturnya asli ya, kita yang membelah. Nah menjadi seperti ini. Nah, tetapi struktur-struktur bukit-bukitnya ini, nah ini nih, itu masih asli, bukan kita mendesain seperti ini, enggak, gitu loh. Ya ngerti ya? Nah ini strukturnya ini asli, benar-benar asli seperti ini, gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Ada helikopter.